Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini Bapak Vicky akan merumuskan masalah. Tentunya Anda ketika membuat sebuah penelitian, tentunya akan menghadapi bagaimana membuat rumusan masalah. Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang sesuai dengan masalah yang Anda buat. Apa yang Anda buat dengan masalah? Ya, tepat sekali. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan disebutkan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk masalah ini berdasarkan penelitian. Jadi dapat dikatakan dengan mudahnya, rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang dibuat si peneliti berdasarkan jenis penelitiannya. Adapun rumusan masalah yang baik, yang pertama bersifat orisinil, yakni belum ada atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. Dapat dikatakan ketika Anda membuat sebuah masalah itu harus dengan kata-kata sendiri. Boleh kita melihat dari orang lain, tetapi kita harus membuatnya lebih indah dengan cara memodifikasinya. Kemudian yang kedua, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. Yakni rumusan masalah Anda harus mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan yang baik. Kemudian ketiga, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. Di dalam rumusan masalah itu ditemukan dapat diketahui sebuah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang keempat, jelas dan padat, yakni jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Kemudian yang kelima, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dapat dikatakan rumusan masalah adalah merupakan sebuah kalimat tanya. Kemudian yang keenam, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat ideologi dan kepercayaan agama. Saya berikan contoh mengenai bersifat etis, yakni sebuah penelitian seperti ini. Bagaimana pola belajar anak suku Jawa dengan anak suku Dayak? Contoh demikian merupakan hal yang sangat tidak sesuai dengan adat istiadat atau mungkin menyinggung beberapa ras yang ada di Indonesia. Tentunya ketika Anda membuat sebuah masalah, Anda harus memikirkan beberapa komponen yang lainnya untuk membuat masalah akan menjadi baik. Bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk rumusan masalah ini ada tiga. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Dari segi nama, Anda bisa menjabarkan. Mungkin kalau kita bilang masalah deskriptif, tentunya bahwa pertanyaan ini akan memberikan jawaban yang bersifat deskriptif. Kemudian kalau komparatif, berarti pertanyaan atau rumusan masalah yang dibuat akan bersifat membandingkan. Kemudian yang ketiga, asosiatif, berarti pertanyaan Anda mencari sebuah hubungan. Berikut sebagai contohnya. Di slide ini Anda dapat membaca, yaitu rumusan deskriptif, masalah yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contohnya seperti ini. Bagaimana sikap guru SD terhadap penerapan kurikulum 13? Kemudian yang kedua, seberapa tinggi tingkat profesionalitas guru terhadap pemberian PPP? Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan pembelajaran model problem posing mata pelajaran IPS di siswa kelas 5 di SDN Lakar Santri 1? Dari beberapa contoh yang saya paparkan, tentunya Anda bisa menganalisis apa sih maksud dari contoh bentuk permasalahan deskriptif. Tentunya Anda akan bisa mempolanya. Kemudian yang ketiga, permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif peneliti yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu berbeda. Contohnya yang pertama, ada perbedaan prestasi belajar siswa dari SD swasta dengan SD negeri. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum 13? Kemudian yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode diskusi dengan metode kerja wisata? Dari contoh tersebut Anda dapat menemukan bahwa ada dua variabel yang dibandingkan untuk menemukan atau mendapatkan sebuah jawaban. Biasanya permasalahan komparatif ini ditandai dengan melebihkan sesuatu dari hal yang dibedakan.
Berikutnya permasalahan asosiatif. Permasalahan penelitian bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga hubungan. Yang pertama hubungan simetris bersamaan, kemudian yang ketiga hubungan kausal sebab akibat, kemudian yang ketiga hubungan interaktif atau timbal balik. Permasalahan asosiatif hubungan simetris, hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan, seperti contoh ini. Yang pertama, adakah hubungan kemampuan matematik siswa dengan kemampuan berbahasa? Dari contoh tersebut Anda dapat mengetahui bahwa kedua kemampuan tersebut dibandingkan secara bersamaan, sehingga Anda mengetahui apakah kemampuan bahasa itu dapat mempengaruhi kemampuan matematis. Kemudian yang kedua, adakah interaksi antara banyak semut di pohon dengan taraf manisnya sebuah buah? Biasanya di lingkungan sekitar atau dengan alam, ketika Anda melihat ada banyak semut, tentu apakah hal tersebut dapat mengaruhi manisnya sebuah buah? Tapi ketika kita hidup dalam jawabannya kan masih belum tentu. Jadi di sini ketika Anda membuat rumusan asosiatif itu biasanya harus ditandai dengan munculnya bersamaan. Kemudian yang ketiga, adakah interaksi jumlah pisa terjual dengan tingkat kejahatan di suatu daerah? Hal yang demikian terjadi belum tentu akan membuat Anda menjadi sebuah permasalahan yang signifikan. Ketika Anda mengetahui bahwa pisanya terjual dengan tingkat kejahatan tertinggi, berarti belum tentu apabila pada saat musim Ramadan ataupun musim Idul Adha, tentunya jumlah pisang terjual itu pasti lebih banyak daripada hari biasa, karena umat muslim memperingati yang namanya Idul Adhanya atau mungkin Idul Fitrinya, sehingga mengkonsumsi makanan jumlahnya lebih banyak. Kemudian permasalahan asosiatif hubungan kausal. Hubungan kausal hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen variabel yang dipengaruhi. Contoh, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Kemudian yang kedua, adakah hubungan antara tingkat pendidikan, usia aktif guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan suatu sekolah? Kemudian yang ketiga, adakah hubungan penggunaan komputer terhadap prestasi belajar siswa? Di sini Anda mengetahui bahwa variabel asosiatif hubungan kausal ini mencari sebuah hubungan berbeda dengan tadi yang sebelumnya, yaitu mencari secara bersamaan. Di sini Anda mengetahui bahwa setiap variabel yang ada di kalimat pertanyaan ini akan memengaruhi sebuah variabel yang di sebelahnya atau mungkin variabel dependen. Di sini peneliti biasanya dalam permasalahan asosiatif ini biasanya permasalahannya bersifat kuantitatif. Kemudian permasalahan asosiatif hubungan interaktif. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mengaruhi. Di sini tidak diketahui mana independen atau dependen. Yang pertama, adakah hubungan motivasi dengan hasil belajar siswa di kecamatan atau santri? Kemudian yang kedua, adakah hubungan kecerdasan dengan kekayaan? Kemudian yang ketiga, adakah hubungan akses belajar dengan kualitas ajaran guru? Tentunya ketika Anda melihat sebuah contoh tersebut, Anda dapat menemukan kuncinya. Bahwa di sini variabel keduanya ini saling mengaruhi, tapi tidak tahu mana yang lebih dahulu. Apakah sebagai contoh, yang ketiga tadi, apakah akses belajar dulu ataukah kualitas ajaran guru? Di sini Anda dapat menyimpulkan bahwa permasalahan asosiatif ini adalah permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang sifatnya itu tidak ketahui mana variabel yang saling mengaruhi. Dari bentuk-bentuk permasalahan di atas, yang pertama Anda telah memahami bentuk permasalahan deskriptif, kemudian yang kedua bentuk permasalahan komparatif, dan yang ketiga bentuk permasalahan asosiatif. Dari ketiga bentuk permasalahan tersebut, ada beberapa ciri yang harus Anda ketahui. Kalau permasalahan deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, sedangkan dalam bentuk permasalahan komparatif dan asosiatif biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam sebuah penelitian ini dapat digunakan semuanya, tergantung judul penelitian yang diambil oleh peneliti. Untuk memperdalam kemampuan Anda, silakan Anda sekarang membuat dua permasalahan deskriptif, kemudian dua permasalahan komparatif, dan dua permasalahan bentuk komparatif. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran saya.
Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.